他要是还不听话，但你有滔天的本事。哼，老夫练，我师尊乃是堂堂星级炼丹，如诸位所见。好，这次真诚与你交易，合作愉快。 Halo semua ya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-35. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 34. Di minggu kemarin, Xingnan bersama teman-temannya sedang mengikuti kompetisi Yoyuan. Di kompetisi itu, mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan. Bahkan terdapat sebuah bunga yang bisa membantu mereka melakukan penerobosan. Bahkan bagi mereka yang sudah lama terhambat dalam masalah tersebut. Akan tetapi kompetisi ini tidak seperti apa yang mereka kira. Karena ini bukanlah adu fisik, melainkan adu pemahaman tentang ilmu alkimia. Di sini para murid diminta untuk menuliskan pil dan juga bahan-bahan yang berada di hadapan mereka. Tentu bagi para murid yang sering menggunakan otot, semua itu tidak akan bisa masuk ke dalam otak mereka. Dan benar saja beberapa murid sangatlah kesulitan. Berbeda dengan Nanggongchen yang memang merupakan seorang alkemis dan juga murid dari tetua ini. Beberapa murid mulai menganggap kalau kompetisi ini diciptakan hanya untuk Nanggongchen saja. Penilaian pun dimulai dan teman-teman Xingnan berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan untuk Xingnan sendiri berhasil mengejutkan semua orang karena dia mendapatkan nilai yang sama dengan Nanggongchen, yakni 99 poin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Bendera apa yang terjadi sontak saja membuat semua orang di sana terkejut, termasuk juga dengan tetua ini, yang sama sekali tidak percaya dan apa yang Xingnan lakukan. Xingnan hanya salah menjawab pertanyaan tentang pil Longfeng saja. Xiaolong maupun Cuyun merasa senang karena Xingnan berhasil mendapatkan poin 99. Dan begini kondisi Xingnan dan juga Nanggongchen pun semakin memanas. Siapa yang menduga kalau Xingnan mampu mengimbangi Nanggongchen dalam ilmu alkimia. Nanggongchen juga memberikan pujian kepada kemampuan Xingnan yang bisa menyamai dirinya. Akan tetapi di sini Xingnan ingin mengajukan keluhan. Tentu saja ini semakin membuat tetua agung kesal. Xingnan menganggap kalau dia harusnya mendapatkan nilai sempurna dan bukanlah 99 poin. Orang-orang penasaran mengapa Xingnan masih belum puas padahal dia sudah mendapatkan nilai tinggi. Bagi Xiao Yunhe, kali ini Xingnan benar-benar berani sekali. Tetua ini merasa Xingnan menganggap mereka telah salah melakukan penilaian. Xingnan membenarkan hal tersebut. Ia pun mulai turun untuk mendekati pil Longfeng, yang mana baginya ada yang keliru terhadap pil tersebut. Seharusnya jawaban standar dari pertanyaan itu adalah salah. Nanggongchen menganggap Xingnan sudah terlalu berlebihan karena membicarakan hal-hal yang tidak ada buktinya. Xingnan meminta tetua agung untuk memberikannya kesempatan dan biar dirinya memverifikasi pertanyaan itu. Tetua agung menyambut baik pembicaraan apapun tentang ramuan. Jadi jika Xingnan bisa memberitahu letak kesalahannya, maka ia mempersilahkan Xingnan untuk mengambil semua pil dan ramuan di atas panggung itu. Tapi jika dirinya tidak bisa membuktikan pertanyaannya, maka tetua agung akan menghukum Xingnan di ruang eksekusi. Perkataannya tentu membuat para murid terkejut. Begitu mereka memasuki ruang hukuman, maka hidup dan mati hanya tergantung pada takdir saja. Tindakan Xingnan juga dianggap terlalu sembrono karena berani-beraninya menyinggung tetua agung. Sepertinya inilah tontonan yang sangat bagus untuk mereka lihat. Xingnan tahu betul kalau 50 pil diletakkan oleh tetua agung dengan cara yang cukup unik. Seingat Xingnan, 49 yang pertama diletakkan hanya ada 3 pil saja yang paling banyak ditampilkan, seperti pil Longfeng, pil naga, dan juga pil fonik. Ini semua terus dipinggirkan ke arah kanan. Tetua agung membenarkan hal tersebut. Xingnan meminta tetua agung untuk memikirkan sesuatu. Setelah pembatasan itu ditingkatkan, hal itu pasti akan mempengaruhi khasiat dari obat Longfeng. Ini jugalah yang membuatnya diubah menjadi ramuan sampah.
Alih-alih percaya, Tetua Agung malah menganggap perkataan Xingnan hanya bualan semata saja. Karena sebagai alkemis yang sudah cukup lama berlatih, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Nanggongchen meminta Xingnan untuk berhenti berbicara. Karena bagaimanapun gurunya adalah alkemis yang hebat. Jadi bagaimana bisa Xingnan meragukan keputusan dari Tetua Agung? Xingnan hanya tersenyum dan menunjukkan buktinya, yang mana ini seketika saja membuat Tetua Agung melongo. Xingnan meminta semua orang untuk melihat kalau ini memang adalah pil setengah sampah. Ini sama persis dengan apa yang dirinya catat di dalam buku. Para murid tentu tidak menduga kalau perkataan Xingnan memang benar adanya. Bahkan mereka mulai menganggapnya sebagai jenius yang hebat. Selain itu, mereka juga penasaran apakah Xingnan ini sebenarnya adalah seorang alkemis. 但如果老夫练，我师尊乃是堂堂星级炼丹，如诸位所见。 Berbeda dengan mereka, Nanggongchen terlihat begitu kesal karena kemampuan alkimia Xingnan benar-benar telah melampaui dirinya. Tetua Agung yang sebelumnya telah salah hanya bisa tertawa saja. Alih-alih mengakui kesalahannya, dia itu malah ngeles dengan beralasan kalau itu adalah soal tes terakhir yang dirinya sembunyikan. Hanya Xingnan saja yang menyadari semua itu. Jadi dia sudah membuktikan kalau dirinya memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis yang hebat. Dan ini dirinya pun merayakan kemenangan Xingnan di tingkat pertama. Tetua Agung pun memberikan hadiahnya kepada Xingnan. Selain itu, Xingnan juga memberikan hormat kepada Nanggongchen agar dia semakin kesal saja. Sepertinya itu benar-benar terjadi. Untung saja Nanggongchen ingin tetap rendah hati. Karena jika tidak, Xingnan dia jamin tidak akan bisa pergi kemana-mana. Tetua Agung pun memberitahu semua murid kalau kompetisi tingkat pertama sudah selesai. Sedangkan tingkat kedua akan diadakan pada esok hari. Sebelum itu, Xingnan menagih janji Tetua Agung yang akan memberikan pil dan juga ramuan ajaib kepada dirinya. Dengan perasaan yang begitu senang, Xingnan pun menyimpan 49 pil dan juga 50 ramuan ke dalam kantong penyimpanannya. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke ruangan dari Tetua Agung, yang mana Nanggongchen lagi mengadu kepada gurunya. Kalau jelas-jelas Xingnan berusaha untuk mempermalukan mereka. Ia menyarankan gurunya untuk meminta Zhongmeng untuk mengambil tindakan, demi bisa menghancurkan energi Xingnan. Tetua Agung menghentikan Nanggongchen karena jika mereka meminta Zhongmeng bertindak, maka sama saja dan mentertawakan ketidakmampuannya dalam mengurusi Xingnan. Apalagi di halaman luar, dialah yang memiliki keputusan akhir. Nanggongchen menenangkan gurunya dan dia ini juga meminta maaf karena telah berbicara yang tidak-tidak. Tetua Agung sudah memikirkan sebuah rencana bagus yang mana dia tidak akan membiarkan Xingnan bersenang-senang dulu. Andai saja besok terjadi sesuatu, maka Tetua Agung meminta Nanggongchen untuk menyimpan pil ini. Sepertinya ini adalah persiapan mereka untuk mengatasi Xingnan. Nanggongchen benar-benar yakin dengan pil itu. Bahkan jika Xingnan memiliki kemampuan runtian, semua itu tidak akan berguna di hadapannya. Xingnan berpindah ke kediaman dari Xingnan. Dia yang baru saja tiba mencari esensi ginseng untuk keluar. Karena seharusnya dia itu bisa merasakan ramuan dan pil yang dirinya bawa. Xingnan yang membicarakan kerjasama dengannya. Akhirnya, ginseng spiritual pun keluar dan menanyakan kerjasama apa yang diinginkan oleh pelayannya. Xingnan akan menggunakan teratai emas 3 kelopak 100 tahun. Selain itu, dia juga memiliki begitu banyak pil dan ramuan ajaib yang sangat nikmat. Sebagai gantinya, Xingnan ingin 3 tetes cairan spiritual kuno dari ginseng spiritual. Alih-alih setuju dengan permintaan Xingnan, ginseng spiritual langsung saja menyedot habis pil dan ramuan yang Xingnan bawa. Xingnan mencoba untuk menahannya, namun bagi ginseng spiritual itu tidak akan bisa menghentikannya. Sampai pada akhirnya roh prajurit kuno pun menampakkan wujudnya. Ini seketika saja membuat ginseng spiritual terkejut dan juga kebingungan sebenarnya itu apa. Sekali lagi, Xingnan ingin dengan tulus menjalin kerjasama dengannya. Selama ginseng spiritual mau membantu dirinya, maka kedepannya Xingnan juga akan memberikan bantuan. Akhirnya ginseng spiritual pun setuju dan apa yang diinginkan oleh Xingnan. Ia pun memberikan 3 tetes cairan spiritual kuno kepadanya. Selepas itu, Xingnan pun memberikan cincin penyimpanannya agar ginseng spiritual bisa memakan pil dan ramuan yang dia bawa. 这次真诚与你交易，合作愉快。
Selama Xingnan berkultivasi, ginseng spiritual juga sedang makan enak. Hanya saja dia merasa kalau roh prajurit kuno tadi membuatnya merasa kalau ia tidak boleh membuat Xingnan marah. Ia pun penasaran sebenarnya Xingnan ini siapa. Tapi dia tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut, yang ada malah kepalanya yang pusing. Jadi intinya Xingnan adalah pelayan yang harus ada di sampingnya. Dia juga ingin melihat akan seberapa jauh Xingnan bisa berkembang. Di sini Xingnan terus saja berkultivasi, bahkan sampai malam tiba. Cairan roh spiritual kuno ini benar-benar membantu Qi-nya bisa melampaui ranah Xiantian. Padahal tingkat kultivasinya saat ini masih berada di ranah body tempering. Xingnan pun dibuat penasaran mengapa kultivasinya masih belum kunjung meningkat. Pada keesokan harinya, Xingnan juga masih melakukan penyerapan. Sampai pada akhirnya dia ingat kalau kompetisi tingkat kedua akan segera dimulai. Xingnan pun bergegas pergi ke sana. Masih di kompetisi Yoyuan, dan ini merupakan kompetisi di hari kedua. Untung saja Xingnan datang di waktu yang tepat. Karena jika dirinya sedikit saja terlambat, maka mungkin dia sudah didiskualifikasi. Entah kenapa Xingnan merasakan sesuatu pada area kompetisi. Sama seperti hari kemarin, kompetisi kedua akan dinilai langsung oleh Tetua Agung. Kompetisi kali ini adalah kompetisi arena. Mereka akan bertarung secara bergiliran. Untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya, maka mereka harus memenangkan 4 pertandingan secara berturut-turut. Dan kini Tetua Agung pun secara resmi memulai kompetisi tingkat kedua. Untuk babak pertama, para murid akan dipanggil berdasarkan nomornya. Tapi nantinya ini akan diadakan undian dulu oleh para tetua agar tidak ada yang keberatan. Mereka akan bersikap adil pada pertandingan kedua. Sepertinya satu babak ini akan langsung diadakan 4 pertarungan sekaligus. Game pertama adalah nomor 15 menghadapi nomor 17. Game kedua nomor 21 melawan nomor 24. Pertandingan ketiga nomor 18 menghadapi nomor 22. Dan pertandingan keempat adalah nomor kelima menghadapi nomor 12. Xingnan akan main di babak pertama itu di area nomor 4. Ia menganggap ini bukanlah sebuah kebetulan karena Xingnan akan bertarung dengan Xiaolong. Para dekan meminta untuk tidak membuang waktu lagi dan langsung saja memulai pertarungan. Akan tetapi Xiaolong sadar kalau Xingnan jauh lebih kuat darinya. Jadi daripada membuat Xingnan kelelahan, Xiaolong memilih untuk menyerah saja. Dia menaruh harapan besar kepada Xingnan untuk mendapatkan posisi pertama. Dan begini Xingnan menang tanpa mengeluarkan sedikit pun keringat. Pertandingan kelima antara nomor 5 menghadapi nomor 9. Lagi dan lagi Xingnan malah bertemu dengan temannya yakni Chuyun. Mereka tahu betul kalau pertandingan ini sepertinya telah diatur oleh seseorang agar mereka bisa bertarung satu sama lain. Chuyun memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena ia dan juga Xiaolong sama-sama mendukungnya. Jadi Chuyun memilih untuk menyerah saja. Xingnan yakin ini adalah ulah dari Tetua Agung. Pertandingan 9 adalah nomor 5 menghadapi nomor 12, yang mana itu lagi-lagi Xiaolong. Xingnan terus saja dipertemukan dengan kedua temannya. Mereka semua seakan-akan dipermainkan oleh Tetua Agung. Xingnan sebenarnya serta marah, namun dia berusaha untuk tetap menahan semua ini. Sampai pada akhirnya pertandingan ke-22 antara nomor 12 menghadapi nomor 2. Ini adalah pertarungan antara Xiaolong menghadapi Huanglong. Dalam pertarungan itu, Xiaolong sebenarnya bisa memberikan tekanan kepada Huanglong. Sayangnya itu tidaklah berlangsung lama sebab Huanglong dan cepat mendekatinya. Dan pada akhirnya Xiaolong pun berhasil menang dengan mudah. Di sisi lain, Chuyun juga harus mengakui kemenangan dari Nanggongchan. Ia tahu kalau Chuyun dan Xiaolong sebenarnya bisa saja berada di posisi 5 besar. Namun mereka malah memilih untuk menyerah di tangan Xingnan. Para murid lainnya sudah sadar kalau pertarungan ini sengaja diatur agar Nanggongchan bisa memasuki posisi ke-5 besar. Seharusnya ia sudah tidak perlu berakting rendah hati lagi. Semua orang di sana sepakat kalau Nanggongchan bukanlah orang yang layak mereka hormati. Kini kompetisi pertarungan pertama telah selesai. Para murid yang berhasil memenangkan pertandingan berturut-turut akan maju ke babak kedua. Murid nomor 5 dan ketiga diminta untuk naik ke atas panggung. Nomor 3 adalah Mo Jisan. Mendengar semua itu, para murid lainnya pun kembali mengutuk kompetisi ini.
karena Xingnan sengaja dipertemukan dengan orang-orang yang kuat. Bukannya mengakui kesalahan mereka, Tetua Agung masih terus saja menjaga nama baiknya dan berkata kalau kompetisi ini adil dan terbuka. Ia meminta mereka untuk menutup mulut jika tidak memiliki bukti apapun. Dan siapapun yang berani menyebarkan kebohongan ini, maka akan dia kirim ke ruang hukuman. Di area kompetisi, Mojisan mengaku sudah mendengar begitu banyak cerita tentang Xingnan. Tapi ia masih belum terlalu percaya dengan cerita itu. Jadi lebih baik dia bertarung dengannya agar bisa mengetahui segala kebenarannya. Namun dia itu ingin melihat Xingnan berkompetisi lebih jauh lagi. Jadi dia memilih untuk menyerah karena tahu kompetisi ini sejak tadi sudah diatur oleh Tetua Agung. Nang Gongchen tentu saja kesal, ditambah Chu Yun yang mentertawakan kegagalan rencananya itu. 3号是秦南，但是今天比赛，我甚是某人的如意算盘。 Selanjutnya adalah pertarungan nomor 4 menghadapi nomor 5. Yang mana ini adalah pertarungan Xingnan menghadapi murid bernama Su Youyi. Dia dikenal sebagai orang yang hebat dalam teknik tombaknya. Para murid menyayangkan karena Xingnan harus bertemu dengannya. Su Youyi begitu percaya diri bisa mengalahkan Xingnan, jadi dia itu akan menghentikan perjalanannya. Xingnan mengakui kekagumannya kepada Su Youyi, jadi pertarungan ini dirinya anggap sebagai sebuah kehormatan karena bisa bertarung dengan orang hebat sepertinya. Semangat yang Xingnan tunjukkan membuat Su Youyi tersenyum. Ia pun menggerakkan tombaknya, tapi ia tidak akan bertarung dengan Xingnan karena dia itu ingin melihat lebih lanjut lagi seorang murid yang telah memegang rekor tertinggi di hutan bambu. Suatu hari nanti dia itu ingin bertarung dengannya. Xingnan benar-benar kecewa karena sejak dimulai kompetisi ini dia sama sekali belum bertarung. Nah, permintaannya itu pun langsung dikabulkan oleh Huang Long karena ia akan bertarung dengannya. Xingnan tidak mempermasalahkan Huang Long yang tidak akan memberikannya jalan. Namun yang pasti yaitu akan tetap mengalahkan Nang Gongchen. Huang Long memintanya untuk tidak percaya diri dulu karena dia yakin Xingnan tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Duel di antara mereka berdua sudah dinantikan oleh banyak orang. Tapi entah kenapa Huang Long secara tiba-tiba saja tidak bersemangat lagi. Sepertinya Denny sudah sadar kalau dalam sebulan ini Xingnan sudah berkembang cukup pesat. Bisa dikatakan ia sudah yakin akan kalah darinya. Xingnan tidaklah menyangka kalau Huang Long bisa merasakan semangat bela dirinya dan juga napas ki miliknya. Dan begini Xingnan pun tidak perlu repot-repot mengeluarkan keringat karena akhirnya ia akan bertarung dengan Nang Gongchen. Dengan akting rendah hatinya, Nang Gongchen menganggap kalau Xingnan adalah orang yang sangat beruntung sebab sejak awal ia tidak kunjung bertarung. Xingnan membenarkan hal itu tanpa merasa kesal sedikit pun. Sebelum pertarungan dimulai, mereka ini malah kedatangan seorang tamu, yang mana itu adalah Molly. Para murid tidak menduga kalau murid dalam akan tertarik kepada pertarungan ini. Tetua Agung segera memberikan sambutan atas kedatangannya itu. Apalagi Molly sudah cukup lama tidak mengunjungi dirinya. Molly hanya tertawa dan mengakui kalau keluarga Nang Gongchen memiliki bakat yang hebat. Ia pun penasaran bagaimana bisa bocah dari Xiante ini bisa melawan keluarga besar seperti Nang Gongchen. Perkataan itu segera dihentikan oleh Gong Yang, karena untuk apa juga mereka melihat kemampuan seseorang dari asal-usul keluarga. Baginya hati seni bela diri Xingnan sangatlah kuat. Jadi bagaimana mungkin seorang Nang Gongchen layak disandingkan dengannya? Jika Molly tidak setuju dengan perkataannya, Gong Yang kembali mengajaknya untuk membuat taruhan lagi. Nang Gongchen akan menunjukkan kepada Xingnan mengapa dirinya dipanggil sebagai seorang jenius. Xingnan tidak takut dan akan melihat apa yang ingin dia tunjukkan. Nang Gongchen berjanji akan menunjukkan kepadanya mengenai apa itu kejeniusan ilahi. Kekuatan yang Nang Gongchen keluarkan telah menandakan kalau dia ini telah berhasil melakukan penerobosan ke alam abadi atau Xiantian. Chu Yun penasaran mengapa Nang Gongchen tidak pergi ke Paplin Huyuan padahal ia memiliki kekuatan sehebat itu. Xiaolong takut kalau Xingnan akan kalah. Untuk Molly sendiri hanya bisa tertawa saja. Ia penasaran apakah Gong Yang masih yakin kepada Xingnan. Saat juga pertarungan pun telah dimulai di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu, Nang Gongchen memang mampu melewati pedang milik Xingnan. Namun dengan mudahnya ia memberikan tamparan manja kepada Nang Gongchen. Ini semua pun membuat semua orang di sana terkejut.
Nanggongchen mencoba untuk melawan, tapi hanya 2 pukulan saja Xingnan berhasil membuatnya terpental. Para murid tidaklah mempermasalahkan hal ini, karena salah Tetua Agung sendiri yang memberikan kemudahan kepada Nanggongchen. Tidak ingin dipermalukan, Tetua Agung pun meminta muridnya itu untuk kembali bangkit. Setelah menerima beberapa tamparan dari Xingnan, tentu membuat Nanggongchen menjadi begitu kesal. Ia pun akan menggunakan pil yang telah diberikan Tetua Agung kepadanya. Baru saja menyerap kekuatan itu, seketika saja kekuatan Nanggongchen meningkat beberapa kali lipat. Melihat apa yang terjadi, Gongyang pun mencoba untuk protes, karena bagaimanapun Nanggongchen telah menggunakan pil penyegel ajaib. Ini sama saja dan melanggar aturan. Alih-alih mendengarkan Gongyang, Tetua Agung malah melanjutkan pertarungan itu, karena keputusan akhir ada pada dirinya. Para murid menjadi begitu marah karena guru dan murid sama saja tidak tahu malu. Padahal seharusnya Nanggongchen sudah dikeluarkan sejak tadi dari pertarungan ini. Nanggongchen yang sudah terpengaruh oleh pil penyegel ajaib sudah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Gongyang. Molly menjadi begitu puas karena ada begini, maka Nanggongchen sepertinya memiliki kekuatan hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia meyakini kalau Xingnan akan kalah dalam 1 kali gerakan saja. Serangan pun mulai Nanggongchen lakukan, yang mana itu masihlah mampu ditahan oleh Xingnan. Kini dirinya pun kembali melakukan pergerakan demi bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Terlihat dan jelas kalau setiap serangan yang Nanggongchen lancarkan dan mudah dihancurkan olehnya dengan 7 pedang milik Xingnan. Xingnan yang semakin mendekat ke arahnya membuat Nanggongchen menjadi begitu ketakutan dan tidak menyangka kalau Xingnan akan sekuat itu. Untung saja Xingnan tidaklah menebasnya. Xiaolong dan Chuyun menjadi begitu senang karena ada begini maka Xingnan telah menang. Akan tetapi Nanggongchen masihlah belum menyerah. Padahal ia sudah diberikan ampunan oleh Xingnan, namun dia itu malah ingin menyerangnya dari belakang. Untung saja Xingnan menyadari serangan itu dan membuat hal ini malah mengenai Nanggongchen. Alhasil malah dirinya yang keluar dari arena. Yun yakin kalau Xingnan sudah berada di ranah Xiantian. Untuk Molly sendiri kebingungan karena seharusnya Xingnan baru di ranah body tempering tingkat 8. Namun mengapa dia bisa sekuat itu? Di saat semua orang senang, tidak untuk Tetua Agung. Dia menganggap kalau pertarungan ini tidaklah adil. Dengan begitu konyolnya, si tua bangka ini malah menduga kalau Xingnan menggunakan obat terlarang dalam pertarungan. Dan apa yang terjadi, maka Tetua Agung akan mengeluarkan Xingnan dari sekte. Tentu saja ini tidak akan dibiarkan oleh Gongyang. Padahal sejak tadi Tetua Agung sendiri yang memanipulasi permainan. Dan begini maka sama saja gerbang luar sudah melanggar hukum sekte. Tetua Agung meminta Gongyang untuk tidak ikut campur dalam masalah gerbang luar, karena semua keputusan berada di tangannya. Kini dirinya akan memanggil Istana Penegak Hukum demi bisa memberikan keadilan kepada Xingnan. Para murid menjadi begitu panik karena itu adalah Raja Neraka dari penjara neraka. Tetua Zheng pun tiba dan penasaran mengapa Tetua Agung Chenbo memanggilnya kemari. Tetua Agung meyakini kalau Xingnan yang baru saja melangkah setengah tahap Xiantian, tapi dia itu malah dan mudah mengalahkan Nanggongchen. Jadi dia meminta Tetua Zheng untuk mencabut status murid dari Xingnan, karena yakin dia telah menggunakan pil terlarang. Mendengar apa yang dia katakan membuat Tetua Zheng senang, karena inilah yang dirinya tunggu-tunggu. Dan laporan Tetua Agung, maka tentu tindakan ini tidak bisa diampuni lagi. Jadi sebagai wakil Tetua Penegak Hukum, dia akan melakukan pengusiran kepada Xingnan. Para murid lainnya tentu tidak terima karena keputusan ini sungguh tidak adil. Gongyang mengajukan keluhan karena tidak ada bukti, namun bagaimana bisa Xingnan langsung diberikan hukuman. Selain itu, perbedaan ranah juga tidaklah berpengaruh dalam pertarungan, karena semua itu pasti akan terjadi. Tetua Zheng tidaklah mempedulikan keluhannya. Padahal sudah jelas kalau Tetua Agung sendiri yang mengatakan semua itu. Jadi tentu saja perkataannya benar adanya. Gongyang hanya mencoba untuk mengingatkan mereka saja, karena jika sampai salah mengambil keputusan, maka semoga saja mereka tidak menyesal. Tetua Zheng tidaklah takut karena Xingnan hanyalah murid luar saja. Jadi untuk apa dirinya takut? Gongyang begitu kesal karena ada begitu banyak orang yang melindungi Nanggongchen.
Padahal sudah jelas dia sendiri yang telah melanggar aturan. Xiaolang dan Choyun berusaha untuk melindungi Xingnan. Begitu juga dengan para murid lainnya, karena mereka tahu Xingnan tidaklah bersalah. Mendengar apa yang mereka katakan membuat tetua ini memuji ikatan persahabatan mereka. Tapi jika itu adalah yang mereka hendaki, maka tetua agung meminta Zheng untuk memberikan hukuman yang sama. Xingnan menjadi kesal karena tetua Zheng sepertinya tidak begitu paham, karena yang sejak awal mengendalikan permainan ini adalah penetua agung. Tapi dia itu sengaja menutupi kupingnya yang seakan-akan tidak mau mendengarkan keluhan mereka dan malah ingin mengusir mereka dari sekte Xuanling. Dengan begini maka sama saja istana hukuman tidak begitu kompeten. Xingnan menjadi bertanya-tanya bagaimana bisa tetua Zheng ini menjadi wakil ketua hukuman. Zheng menjadi kesal dan apa yang dirinya katakan. Maka dalam gini ia akan memberikan hukuman kepada Xingnan. Para tetua penegak hukum pun diminta untuk mendengarkan perintahnya dan segera menghukum mati Xingnan. Secara perlahan Xingnan pun mulai dikepung yang membuat teman-temannya menjadi begitu khawatir. Karena kondisi sudah menjadi seperti ini, Xingnan pun segera melemparkan tokennya. Akan tetapi semua itu tidaklah dipedulikan oleh tetua Zheng. Ia malah menghancurkannya yang membuat Gong Yang dan Xingnan terkejut. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.